Salam jumpa dan apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik, sehat dan berbahagia. Langsung saja bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan episode berikutnya di channel ini. Sedangkan bagi yang suka dengan konten ini, jangan lupa memberi like, komen, dan share link video ini agar kabar baik ini juga bisa disaksikan oleh yang lainnya. Di era digital yang serba canggih ini, hunting foto merupakan kegiatan yang menyenangkan dan semakin banyak penggemarnya. Karena saat ini, hampir setiap orang memiliki kamera di HP-nya. Lagi pula, peralatan untuk fotografi cukup mudah didapatkan dan bukan lagi menjadi barang mewah seperti zaman dahulu. Bagi traveler fotografi mania, mereka bahkan rela datang ke tempat-tempat tertentu yang terkadang medannya menantang dan menghabiskan uang yang tidak sedikit hanya demi mendapatkan lokasi yang cocok untuk menyalurkan hobinya. Sementara itu di Jakarta, kita tidak perlu bersusah payah seperti itu teman-teman, karena ada begitu banyak lokasi menarik untuk menyalurkan bakat dan hobi fotografi. Bukan hanya gedung-gedung pencakar langit yang megah dan ikonik. Di Jakarta ini juga punya spot-spot keren lainnya yang bisa dijadikan objek foto. Nah, pada episode kali ini, saya akan menunjukkan pesona keindahan Jakarta dengan membawa teman-teman, terutama yang punya hobi selfie dan fotografi, ke beberapa spot atau beberapa tempat yang menarik dan cocok untuk lokasi pemotretan. Lalu di mana sajakah spot-spot tersebut? Berikut ini kita simak satu persatu. Wajah baru Stasiun Manggarai. Bisa dikatakan, ini merupakan spot foto menarik yang tergolong baru di Jakarta. Di stasiun kereta yang tampak sangat modern ini, banyak terdapat angle-angle foto yang unik, keren yang tidak terdapat di stasiun-stasiun kereta lainnya. Bahkan menurut para netizen, kalau stasiun Manggarai yang baru ini mirip dengan stasiun kereta yang ada di Jepang. Sisi yang paling menarik perhatian saya adalah bagian ini teman-teman. Kaca-kaca jendela transparan berwarna kebiruan dengan latar pemandangan gedung-gedung di Jakarta. Menurut pendapat saya, bagian ini sangat luar biasa dan memiliki nilai seni bila dijadikan objek maupun background foto. Dari atas peron layang ini juga, pemandangan ke segala arah tampak cukup menakjubkan. Skyline kota Jakarta bisa kita nikmati dari tempat ini. Pokoknya bagi teman-teman yang hobi fotografi dan foto selfie, jangan sampai melewatkan tempat ini. Selanjutnya kita ke CSW atau Cakra Selaras Wahana. Halte Transjakarta CSW yang berlokasi di Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memang tampak berbeda dibanding dengan halte Transjakarta pada umumnya. Desain halte Transjakarta CSW ini mirip sebuah cakram jika dilihat dari udara, dan halte CSW juga dilengkapi skybridge atau jembatan layang untuk sarana transit dari halte Transjakarta menuju stasiun MRT ASEAN. Sekarang ini, di sosial media sudah ramai netizen mengupload foto dan video kerlap-kerlip lampu warna-warni dari jembatan layang CSW. Selain bentuk desain bangunannya yang terlihat modern dan mirip di luar negeri, special lighting yang berwarna-warni inilah yang menjadi daya tarik tempat ini. Oleh sebab itu, kalau teman-teman ingin foto-foto di CSW, sebaiknya datang pada sore hari saat lampu-lampu CSW sudah dinyalakan.
Lampu-lampu CSW ini sudah disetting akan menyala secara otomatis pada jam 6 sore dan padam secara otomatis pada pagi harinya jam 5.30. Tertata rapi, bersih, indah, dan juga terawat. Begitulah definisi yang bisa saya katakan tentang spot ini. Dengan latar belakang pemandangan sungai yang bersih dan barisan gedung yang tertata rapi, maka tempat ini sangat sempurna untuk dijadikan lokasi pemotretan. Epicentrum Riverwalk ini lokasinya terletak di kawasan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tepatnya berada di depan Mall Epiwalk dan tidak jauh dari apartemen Taman Rasuna. Bisa dibilang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun naik kendaraan umum seperti Transjakarta. Daya tarik utama tempat ini adalah sungai yang bersih dengan jalur berjalan kakinya yang nyaman. Oleh sebab itulah, ketika jalan-jalan di Riverwalk ini akan terasa seperti sedang liburan di luar negeri, tepatnya di kota Singapura. Danau Sunter Agung terletak di bagian utara Jakarta. Di sini, teman-teman bisa menikmati keindahan panorama danau dari pinggirannya. Danau Sunter Agung juga memiliki objek foto yang tak kalah menarik dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya di Jakarta. Jika teman-teman jeli melihat objek-objek dan spot-spot yang ada di sini, niscaya foto yang dihasilkan terlihat menarik dan instagramable. Dahulu, danau ini tidak semenarik sekarang karena kotor dan tidak terawat. Tapi kini sudah direvitalisasi menjadi lebih bersih dan cantik. Oleh sebab itulah, wajah baru Danau Sunter Agung menjadi ekowisata yang cukup banyak digemari oleh masyarakat. Ada bangku-bangku yang terbuat dari semen seperti ini. Sambil duduk-duduk santai dan ditemani pemandangan danau serta merasakan angin semilir, suasana seperti ini jarang-jarang bisa diperoleh di area perkotaan seperti di Jakarta. Oh ya teman-teman, di Danau Sunter Agung ini juga dilengkapi wahana naik perahu bebek dan naik perahu naga. Juga ada sarana olahraga jet ski. Untuk yang senang dengan objek foto dan latar belakang foto bangunan-bangunan tua abad lampau, lokasi ini perfect banget. Di Taman Fathahillah Kota Tua Jakarta ini, hampir setiap sudutnya bisa jadi lokasi pemotretan, dikarenakan sekeliling dari area wisata ini dipadati gedung-gedung lama peninggalan zaman Belanda. Oleh sebab itu, suasana di sini akan menjadikan hasil pemotretan berkesan seperti di Eropa pada abad lampau. Dan jika teman-teman ingin mengeksplor lebih dalam lagi area ini untuk mendapatkan objek-objek foto menarik lainnya, ada beberapa museum yang bisa dimasuki, seperti Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta dan Museum Wayang. Untuk itu, kalau hunting foto atau jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta, pastikan teman-teman menyediakan waktu yang cukup agar bisa menjelajahi keseluruhan kawasan ini. Masih di Kota Tua Jakarta, sekarang kita ke objek foto lainnya. Walaupun temanya sama, yaitu gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda, tapi di Kali Besar Kota Tua Jakarta ini, pemandangannya sedikit lebih unik karena terdapat kali atau sungai yang di permukaannya terdapat jalan terapung. Menurut para media saat menyoroti peresmian tempat ini beberapa tahun lalu, katanya sungai di sini mirip dengan salah satu sungai yang ada di Korea Selatan. Sama seperti di Taman Fathahillah, Kali Besar Kota Tua Jakarta juga dikepung oleh bangunan-bangunan kuno
peninggalan zaman Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Museum Taman Prasasti berlokasi di Tanah Abang 1, nomor 1 Jakarta Pusat. Museum ini merupakan kompleks pemakaman di zaman Belanda yang kini diubah fungsinya menjadi sebuah museum yang mengkoleksi batu nisan berupa patung dan prasasti-prasasti yang bertuliskan bahasa Belanda. Pahatan makam yang artistik dan bentuk patung yang bernuansa Eropa tersebar di setiap sudut area ini. Suasananya bernuansa gotik dan agak suram. Justru itulah yang akan membuat latar belakang foto terlihat menarik dan seolah-olah berada di Eropa. Tempat ini memang sangat unik untuk lokasi pemotretan. Dan tak jarang juga artis dan musisi kenamaan membuat syuting video klip mereka di area Museum Taman Prasasti ini. Nah, bagi yang ingin tahu lebih detail tempat ini, video tentang Museum Taman Prasasti yang lengkap, linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Terowongan Kendal TOD, Transit Oriented Development Duku Atas. Bagi teman-teman yang senang dengan seni grafiti atau mural, tempat ini pastinya menarik sekali. Saya katakan tempat ini menarik karena dinding sepanjang terowongan Kendal dihiasi dengan seni mural yang indah. Ditambah permainan cahaya lampu yang berganti-ganti warnanya, membuat tempat ini menjadi unik untuk dikunjungi dan sekaligus menjadi objek dan latar belakang foto yang keren dan instagramable. Kita pastinya tahu kalau grafiti yang dibuat tidak pada tempatnya akan dianggap sebagai vandalisme yang mengotori tembok dan dinding bangunan. Nah, kalau di terowongan Kendal ini, seni muralnya merupakan hasil kolaborasi seniman Jakarta dengan seniman asal Berlin, Jerman. Kolaborasi seniman ini terjalin dalam rangka merayakan 25 tahun hubungan antara kota Jakarta dan kota Berlin sebagai sister city. Dulunya siapa juga yang kepikiran kalau JPO atau jembatan penyeberangan orang bisa menjadi destinasi wisata instagramable di Jakarta dan ternyata banyak digemari, terutama oleh kaum milenial yang aktif di media sosial. Ada banyak JPO di Jakarta yang sudah direvitalisasi menjadi lebih modern, lebih segar, lebih keren, dan tersebar di beberapa kawasan di Jakarta. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini saja, terdapat beberapa JPO yang sudah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. JPO-JPO tersebut adalah Bundaran Senayan, GBK atau Gelora Bung Karno, Polda Metro Jaya, dan Duku Atas. Kini jembatan-jembatan penyeberangan tersebut telah menjelma menjadi spot-spot yang menarik, kekinian, dan instagramable. Ditambah lagi lokasinya yang strategis dan bisa diakses dengan menggunakan Transjakarta, membuat JPO di Jalan Jenderal Sudirman ini ramai dikunjungi warga, terutama pada hari weekend dan hari libur nasional. Kalau ingin melihat sisi lain kota Jakarta, teman-teman bisa datang ke hutan mangrove Pantai Indah Kapuk yang terletak di Jakarta Utara. Area wisata ini nama resminya adalah Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Nuansa alamnya begitu kental, terdiri dari pohon-pohon bakau, air laut, dan jembatan kayu sebagai sarana berjalan kaki untuk mengitari hutan ini. Dari dulu hingga sekarang, tempat ini selalu hits di media sosial karena banyak terdapat spot-spot menarik untuk bersuah foto. Dan tak jarang juga masyarakat melakukan foto prewed di tempat ini.
Sedangkan bagi teman-teman yang ingin merasakan hal yang lebih menarik dari sekedar berjalan kaki, cobalah menyewa perahu yang sudah disediakan. Untuk wisata air, pihak pengelola sudah menyediakan beberapa pilihan perahu yang bisa disewa. Perahu tersebut akan membawa pengunjung berkeliling kawasan hutan bakau, dan ini akan menarik sekali karena di beberapa bagian suasananya seperti memasuki hutan sungai tropis. Demikianlah teman-teman, spot-spot menarik untuk hunting foto dan jalan-jalan di Jakarta yang telah saya bahas satu persatu. Nah, sampai di sini, kira-kira teman-teman ada yang tertarik atau tidak ya mengunjungi tempat-tempat tersebut? Teman-teman bisa kasih tanggapannya di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.